Fitch Rating mengubah prospek kredit Indonesia jadi dari stabil jadi negatif nih ya. Setelah kemarin Moody's tuh yang sebelum ini outlook kredit Indonesia di downgrade jadi negatif, sekarang Fitch. Ini artinya dalam jangka menengah mereka menganggap resiko bagi perekonomian kita itu berpotensi meningkat. Ya untungnya sih mereka nggak nurunin peringkat utang jangka panjang Indonesia sih ya tetap di level BBB gitulah untuk mata uang asingnya. Dan ini juga jadi salah satu sebab hari ini IHSG merah dalam juga. Pertanyaannya adalah sampai kapan IHSG terkoreksi? Masih ada apa nggak saham-saham yang menarik gitu ya diincer? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Finteraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah 4,6% di penutupannya sih. Sempat turun sampai 7486.32. Sempat melemahnya itu 5% lebih. Di live pagi tadi, live tadi pagi mulai yang start jam 8.50 tuh ya. Kita udah bahas IHSG-nya ini ada potensi ke 75, 74, 7500, 7400. Dan ya, 7400-an tadi disentuh. Kemudian tutupannya agak membal dikit sih. Emang area ini area yang masih memungkinkan jadi support dan direspon jadi support. Kita lihat aja dalam waktu dekat ke depan ini IHSG-nya bisa membal atau enggak ya. Karena kalau sampai breakdown 7400-an, waduh ini peluang untuk ke 6800-an, 7000 bulat sampai 6800 itu jadi lebih gede. Mengingat ya tanda kutip sentimen negatif baik di luar ataupun di dalam negeri sendiri itu masih banyak lah ya, perang. Kemudian di dalam negeri terakhir ini Fitch Rating dia nurunin outlooknya untuk Indonesia dari yang tadinya itu stabil jadi negatif gitu ya. Sebab mereka nurunin sih ada beberapa ya. Mereka menilai ketidakpastian kebijakan ini jadi meningkat. Kemudian ya wajar lah ya kalau khawatir gitu kan, kalau ketidakpastian kebijakannya meningkat itu wajar kalau kalau mereka terus khawatir. Kemudian ada kekhawatiran atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi. Kredibilitas kebijakan ekonominya ini dipertanyakan oleh mereka. Ini mereka ya, yang ini dari artikel ini nih, dari sumber yang ditulis di laman topbusiness.id. Itulah intinya. Kemudian ada juga mereka khawatir terhadap tekanan fiskal, yang maksudnya kedepannya itu anggaran negara ada kemungkinan tertekan. Mereka mengkhawatirkan itu dan ketahanan eksternal negara kita juga ujung-ujungnya. Salah satunya di sini juga dijelasin ya. Salah satunya itu juga dari program makan bergizi gratis. Ya, di sini dijelasin lah ya penerimaan asumsi proyeksi tersebut dipengaruhi oleh asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta peningkatan belanja sosial, termasuk program makan bergizi gratis. Emang kalau kita lihat program ini sih menyerap anggaran banyak sekali ya, dan mereka khawatir atas itu. Harusnya ini bisa jadi wake up call juga lah buat Indonesia, buat pemerintah dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik, mudah-mudahan bisa dibenerin, dan kita sebagai investor jadi lebih enak juga gitulah. Gitulah ya. Untungnya mereka menilai fundamental ekonomi kita itu masih relatif kuat tanda kutip, dan pertumbuhan ekonominya dianggap masih solid oleh mereka gitu sih ya. Ya dia ngelihat dari data PDB, kemudian rasio utang terhadap PDB yang masih dinilai moderat gitulah ya. Meskipun metode ngitung PDB-nya ya tetap lah seperti itulah. Kalian bisa komen lah di bawah.
Kemudian mereka juga menganggap cadangan devisa juga masih memadai. Di sini adalah kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk menjawab sampai kapan IHSG-nya terkoreksi, persisnya kita nggak akan pernah tahu sih. Saya pribadi sih ya, nggak tahu persisnya kapan ini terkoreksi. Tapi yang jelas, selama nih area 7400-an nggak di breakdown, maka ada peluang membal nih ya. Entah itu ngetes 8000, 8100, 8200-an, atau mungkin malah nge-breakout 8,5 gitu, atau nyamperin area gap inilah. Skenario yang terdekat ketika IHSG nggak breakdown 7480-an, 7400-an adalah kemungkinan yang terdekat ya, bikin range sideways kali ini ya, antara 8400 sampai 7400-an itu. Tapi kalau sampai breakdown 7400, udah lah ya, lebih hati-hati aja maksud saya. Dan peluang untuk IHSG nyamperin 7000 bulat sampai 6800-an tuh jadi makin gede. Itu sih. Jadi tetap stay safe, yang lagi trading tetap amankan posisinya. Maksud saya adalah pakai strategi antisipasinya supaya lebih aman ya. Terutama buat yang lagi floating profit supaya nggak telat jualan. Itu deh ya. Selanjutnya apa nih? Oh, stock ideas kemarin. Stock ideas kemarin sih ada 3. Pertama Excelnya ini gagal. Enggak ding, ternyata tutupannya naik. Saya pikir ditutupnya di bawah 2780, tadi udah pesimis aja tuh. Oke, strategi kemarin itu ya beli langsung lah, boleh langsung di 2930, ngantri 2900 tuh boleh-boleh aja, karena itu masih area beli, dan selama nggak tutup di bawah 2780 masih aman disimpan. Hari ini memang sempat turun sampai ke 2710, tapi tutupan 2820, jadi ya buat yang masih ada barang, hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan besok berhasil membal ya. Dan yang perlu dihati-hati sebelum nyampe target TP1 adalah di sekitar 3170, 3200 itu sih. Kemudian yang kedua ada ICBP. Si ICBP juga hari ini yang tadi beli atau pagi tadi pasang order ya udah dapat barang lah ya, karena hari ini open juga di 7700, sempat turun malah sampai ke 7200, tapi tutupannya di atas 7225, jadi nggak kena cut loss juga, karena stop lossnya kan kalau tutup di bawah 7225 ya. Jadi buat yang masih ada barang masih bisa disimpan, yang belum punya kemudian minat besok sih masih bisa beli. Stop lossnya sama lah, kalau tutup di bawah 7200 atau lebih bawah gitulah ya, tutup di 7200 atau lebih bawah, sorry. Dan targetnya sebelum ke target TP1 di 9400, waspada dulu di 8,5, kemudian atasnya dikit 89 gitu ya, 8900 maksud saya. Kemudian yang ketiga ada Indi. Nah, Indi yang lumayan lancar lah ya. Strateginya ngantri di 3700, stop loss di bawah 3320, dan ya targetnya incar 4600-an lah. Hari ini nyampe area beli 3700, low-nya sempat di 3600 soalnya. Dan tutup 3900. Jadi ada floating profit 200 perak paling nggak harusnya ya. Hold dulu boleh selama nggak ke bawah 3320 sih. Masih ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke atas lagi. Mudah-mudahan lancar lah ya, ke setidaknya ke 4400 lah ya, mudah-mudahan. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada 2 saham nih yang di request. Pertama Wifi. Nah, si Wifi ini menariknya adalah ya memang hari ini turun sih, melemah 4,8%, tutup di 2160 ya. Cuman selama nggak turun dan tutup di bawah 2150, buat yang udah punya barang masih bisa disimpan, yang masih penasaran banget pengen beli juga boleh. Atau lebih pas lagi tunggu sinyal rebound atau bullish reversal minimal di intraday-nya besok. Mungkin buat yang belum punya barang bisa pakai strategi buy break 2220 kali ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2150. Dan target TP1 di 2600-an. Target TP2-nya di 2900. Mudah-mudahan sih ini breakout 2600-an ya. Biar sah jadi double bottom.
targetnya sih bisa, kemungkinan bisa target teoritis dari double bottom ini lebih dari 2.900 sih, jadi mudah-mudahan bisa ke 3.000-an ya, syaratnya breakout 2.600-an dulu lah ya, gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya udah punya barang ya selama nggak tutup di bawah 2150 masih aman, simpan. Kedua ada BWPT yang hari ini melemah 4,5%. Nah, si BWPT ini saya agak ragu gimana gitu. Kenapa? Karena dia udah stay di bawah 130 ya hari ini ya. Kemudian ya kalau misalnya udah punya barang nih konteksnya, berarti paling bawahnya stop loss di 118 aja deh. Saya pilih area itu karena kalau sampai breakdown 119 maka peluang untuk lanjut ke bawah dulu, entah itu ngetes area 100 atau bahkan lebih bawah gitu ya, 95 atau bahkan 80-an, jadi makin gede. Jadi nggak ada salahnya amankan posisi dulu gitu. Kalau misalnya ada floating profit ya entah TP atau pasang trailing stop setidaknya. Kalau masih floating minus mudah-mudahan nyangkutnya nggak banyak, tinggal jagain pakai stop loss boleh sih ya. Mudah-mudahan membal. Kalau misalnya besok atau dalam waktu dekat ke depan ini malah membal naik ke atas 136, ini jadi menarik malah. Karena ada peluang nyamperin 100 140 150-an lagi. Gitu sih ya. Mudah-mudahan cukup menjawab, dan berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok sih hari Kamis ya, tanggal 5 Maret 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ADMR, saham yang sebenarnya sering dibahas ya. Cuman ya hari ini melemah 5,6% dan seterusnya gitulah ya. Kemarin ini ada setup, kemudian area belinya belum disamperin. Kalau misalnya belum punya barang atau baru aja kejual, boleh nih, dan pengen beli lagi ya, boleh nih ngantri di 18.15 misalnya. Sebenarnya area belinya tuh mulai dari 18.80, 18.15 dan 17.50. Mau ngantri di ketiga level yang tadi disebut boleh, salah dua atau salah satu juga gak masalah. Yang jelas stop loss yang kalau turun dan tutup di bawah 16.90, dan target TP1 masih di 2090 lah ya, 2080, 2090. Target TP2 nya baru di 2300-an. Mudah-mudahan sih bisa breakout 2320 supaya ada break structure dan ada tanda lanjut uptrend, kemudian peluang ke target TP full cycle di 2730 jadi makin gede gitu. Kemudian kedua, bull. Bull, oke, strategi yang kemarin itu adalah ngantri di 458 kan ya. Harusnya udah dapat barang. Tapi karena hari ini tutup di 474, dan ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang mau di hold dulu aja nggak masalah, malah nggak apa-apa. Yang belum punya barang masih boleh pakai strategi yang sama dengan beberapa hari yang lalu, yaitu ngantri 458 atau di dua level nih, 458 dan 404. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 358 ya. Dan target TP1 tetap sih di 670-an, 670, 675 ya. Mudah-mudahan sih disamperin, kemudian lanjut ke sana tuh ke 675, 680 lah. Breakout lah 685 nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar. Nge-breakout 685 jadi ada break structure kan, dan lancar ke target TP2 di 875 gitulah ya. Kemudian yang ketiga, Elsa nih. Saham-saham emiten oil hari ini pada merah ya. Pada merah, Elsa juga merah, Medco-nya juga merah. Medco udah ada kemarin-kemarin strateginya, belum lama ini malah. Dan Elsa hari ini melemah 6,9%. Buat yang mungkin udah kejual, udah hilang barang, atau baru mau beli, intinya pengen beli Elsa lah, entah itu buyback ataupun baru beli, boleh ngantri di 810 nih, karena kalau kita lihat strukturnya ini masih uptrend, dan selama nggak ke bawah 755 masih ada peluang untuk membal lagi itu ya, entah itu ngetes 1000 atau mungkin cuma ngetes 950, 940 gitu. Jadi buat yang minat beli Elsa untuk memperkecil risiko, ngantri di 810 boleh. Stop loss di 750 dan target TP-nya kita incar 940, 950 dulu aja ya. Gitu. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk
Stock Ideas besok hari Kamis tanggal 5 Maret 2026. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.